Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebelum kami mengawali hari kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam relasi kita dengan orang lain, seringkali kita ini punya sikap hati yang kurang baik. Misalnya kita ada kenal dengan satu orang di tempat kerja kita, ya, atau di gereja, atau di lingkungan hidup kita. Kita kenal orang ini punya sikap yang baik. Dia murah hati terhadap kita. Banyak sekali pemberian ataupun kebaikannya yang pernah kita rasakan. Tetapi satu hari, orang ini melakukan kesalahan yang sampai menyakiti hati kita, sampai membuat kita itu kecewa dengan dia, merugikan kita. Nah, yang terjadi seringkali adalah kita tidak peduli orang itu sebaik apa sebelumnya. Ketika dia melakukan kesalahan itu, yang kita ingat dari diri dia adalah kesalahan dia yang tadi. Seringkali kita seperti itu. Ya, kita cenderung lebih mengingat satu kesalahan orang lain dibandingkan 1000 kebaikan yang pernah dia perbuat. Padahal belum tentu satu kesalahan itu dia lakukan kepada kita karena memang dia bermaksud menyakiti kita. Kebanyakan Bapak Ibu, orang itu ada juga yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Dia tidak bermaksud untuk melakukan atau menyakiti hati kita. Tetapi kita sudah lebih dulu menghakimi orang itu di dalam hati kita. Nah, celakanya Bapak Ibu, sikap hati seperti ini bukan hanya ada pada relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi juga kepada Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan, ya. Bukan lagi 1000 kebaikan, tapi jutaan kebaikan. Bahkan banyak sekali kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sejak kita lahir sampai detik ini. Ada miliaran kebaikan, kemurahan Tuhan yang kita terima. Tetapi ketika ada satu masalah terjadi di dalam hidup kita, entah itu musibah di dalam keluarga, ya, musibah di dalam usaha dan pekerjaan kita, yang membuat kita itu bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kita bertanya-tanya kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi. Kita bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak melindungi kami satu keluarga sehingga kami harus mengalami semua ini. Hati kita bersikap demikian seolah-olah Tuhanlah penyebab masalah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan di saat itu hati kita juga mulai melupakan, ya, segala kebaikan yang pernah Tuhan berikan kepada kita, dan kita hanya melihat satu masalah itu saja di dalam hidup kita saat itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Mazmur 111 ayat yang keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bagian Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sudah kita terima dan kita saksikan, itu semua adalah sebuah pemberitahuan, ya, peringatan yang terus-menerus seharusnya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Ketika orang-orang Israel mulai meninggalkan Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada orang-orang Israel itu seringkali dibuka dan ditutup dengan kalimat seperti ini. Sebab akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Ya, sebab akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Tuhan itu mengingatkan mereka, ya, bahwa aku ini loh, Tuhan yang mengeluarkan kalian waktu itu dari perbudakan di tanah Mesir. Dan para nabi yang menasihati orang-orang Israel waktu itu, yang mulai meninggalkan Tuhan,
Itu juga mengingatkan mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, yang telah memberikan engkau tanah yang berlimpah susu dan madunya ini. Dan dialah juga adalah Allah yang telah memberkati hasil tanahmu, dan lain-lain. Sebab orang-orang Israel yang waktu itu mulai meninggalkan Tuhan, dan mulai menyembah Allah lain, mereka itu mulai melupakan kebaikan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada mereka atau nenek moyang mereka. Maka para nabi ataupun Tuhan sendiri itu mengingatkan mereka akan apa saja kebaikan yang sudah Tuhan perbuat kepada bangsa mereka. Ini artinya, Bapak Ibu, ketika masalah terjadi di dalam hidup kita, tidak seharusnya kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan? Tetapi justru kebaikan-kebaikan Tuhan itu seharusnya kita jadikan peringatan. Peringatan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Sebab sebelum masalah ini terjadi, di masalah-masalah sebelumnya, di masa lalu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu selalu menolong. Ya, terus kita juga ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jauh sebelum masalah ini ada, di masalah-masalah sebelumnya, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Maka kita perlu ingat terus apa saja yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita di tengah masalah itu. Nah, di zaman Perjanjian Lama, ya, kita akan menemukan banyak sekali tokoh Alkitab itu membangun tugu peringatan di tempat-tempat tertentu sebagai bangunan yang secara nyata mereka bisa lihat sebagai sebuah peringatan untuk dirinya ataupun juga orang lain akan apa yang terjadi antara dia dengan Allah di tempat itu. Contoh, ya, seperti mezbah yang dibangun oleh Musa di Rafidim. Mezbah ini diberikan nama oleh Musa, itu Tuhanlah panji-panjiku. Yang mengingatkan Musa bersama dengan orang-orang Israel waktu itu di Rafidim, bahwa Tuhan sudah menolong mereka atau berperang bersama dengan mereka melawan orang-orang Amalek. Jadi setiap mereka melihat mezbah itu, mereka akan ingat apa yang Tuhan perbuat kepada mereka hari itu. Nah, bahkan juga ada tugu-tugu atau mezbah-mezbah yang tercatat di dalam Alkitab, bahwa dituliskan sampai hari ini, tugu itu tetap ada. Jadi memang secara sengaja tokoh-tokoh Alkitab ataupun dari generasi ke generasi membiarkan tugu itu tetap ada di tempat itu untuk mengingatkan sepanjang generasi mereka, bahkan mungkin sampai selama-lamanya, untuk mengingat apa yang terjadi di tempat itu antara nenek moyangnya dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, hari ini Tuhan juga memberikan kita satu tugu bangunan yang selalu bisa menjadi pengingat akan kebaikan Tuhan untuk setiap kita. Ya, ada satu tugu. Ya, itu bukan tugu Monas, bukan ya, tapi salib Kristus, Bapak Ibu. Salib Kristus itulah yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Di salib itulah Tuhan menerima kematian agar kita orang-orang yang di bawah salib itu menerima kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Maka di saat iman kita mulai lemah, marilah pandang kepada salib Kristus. Dan ketika kita mulai tidak mampu untuk melihat kebaikan Tuhan, pandanglah kepada salib Kristus. Mazmur 111 ayat yang keempat tadi berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Salib Kristus, Bapak Ibu, adalah perbuatan Tuhan, perbuatan Allah yang paling ajaib yang pernah dijadikannya sebagai peringatan bagi semua umat manusia bahwa Allah itu pengasih dan Allah itu penyayang. Amin, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa
Seharusnya kami tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan di tengah setiap masalah yang kami hadapi saat ini ataupun di saat yang akan datang. Kami tetap bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi satu pengharapan bagi kami. Bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Dan terima kasih juga untuk salib Tuhan yang sampai hari ini tetap berdiri dengan teguh di hadapan kami. Yang selalu mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan yang terjadi, yang sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu, menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami, dan memberikan kami hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di dalam hidup ini, biar Tuhan terus beserta dengan kami, baik apapun yang kami lakukan, dan apapun yang kami katakan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami bersyukur. Amin.